Nggih, Pak Arif izin kami mulai nggih. Nggih, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Kepala SMP Brawijaya Smart School, Bapak Muhammad Arif SSI MPDGR. Yang kami hormati Ibu Wilda Muhammadun Nisa MPD. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan guru IPA dan juga matematika SMP Brawijaya Smart School yang hari ini berkenan untuk mengikuti kegiatan dari komunitas praktek MGMPS MIPA SMP Brawijaya Smart School dengan kegiatan berupa bisa atau bincang santai berkaitan untuk saat ini, kesempatan saat ini, yaitu kita melakukan bincang santai terkait pembelajaran STEM. Harapannya nanti dari pembelajaran ini, ide-ide pembelajaran ini mungkin bisa kita gunakan Bapak Ibu, praktek baik nanti disampaikan oleh narasumber, bisa kita amati, tiru, modifikasi untuk kegiatan pembelajaran kita ke depannya seperti itu. Kemudian puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, karena pada hari ini, di siang hari ini, kalau di Malang kebetulan hujan Bu Wilda, tapi teman-teman masih semangat mengikuti kegiatan hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Baik, Bapak Ibu, nanti di sini saya selaku moderator nanti akan menemani dan juga memandu jalannya kegiatan bincang santai hari ini. Yang pasti untuk kegiatan hari ini kita lakukan dengan santai Bapak Ibu, jadi tidak terlalu formal sekali, karena sesuai tagline dari kegiatan ini bincang santai, maka nanti kita saling ngobrol, berbagi, sharing terkait dengan apa mungkin Bapak Ibu Bu guru ya, saya kan begitu. Bapak Ibu hanya banyak ibu-ibunya ya sudah pernah melakukan ya, mungkin nanti juga monggo bisa disampaikan juga. Jadi kita di sini sifatnya saling sharing seperti itu. Baik, sebelum nanti kegiatan ini dibuka oleh kepala sekolah dengan sambutan dari Pak Arif, sedikit saya akan memutarkan video singkat terkait dengan STEM. Nanti mungkin ini bisa jadi bentuk trigger kita, persepsi untuk kita sendiri. Oh, ternyata seru kalau kita menerapkan atau menggunakan metode STEM ini di dalam kegiatan pembelajaran kita. Saya izin share screen dulu. Oke, apakah layar saya sudah tampil Bapak Ibu? Sampun Pak. Sampun Pak. Baik. Oke. Nah, ini sedikit video pengantar Bapak Ibu, salah satu STEM yang pernah dilakukan oleh Bu Wilda sebagai narasumber kita hari ini. Nanti beliau akan bercerita banyak, berbagi praktek baiknya kepada kita semuanya. Harapannya bisa menginspirasi kita ya, kita jadikan sumber-sumber ide untuk pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, acara untuk siang hari ini akan dibuka oleh Kepala Sekolah SMP Brawijaya Smart School kepada Bapak Muhammad Arif SSI MPDGR. Monggo disilakan Bapak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Yang saya hormati Bu Wilda, usianya sangat muda sekali, tapi punya inovasi yang cukup luar biasa. Kita satu alma mater, ya. Ini semua kebetulan semuanya dari UM, Bu, satu fakultas kita, ya. Terima kasih atas kesediaan panjenengan untuk share ilmu yang baik. Semoga STEM ini bisa menginspirasi kita semua bahwa memang pembelajaran itu tidak melulu hanya kita menyampaikan konten dan materi, tapi apakah itu bermanfaat untuk kehidupan nyata itu cukup penting ya. Bahwa STEM itu adalah, kalau saya dulu sudah kenal itu sudah lama, cuman mengaplikasikannya itu yang memang agak-agak susah ya. Kalau dulu ingat kita pernah tahu ada kompetisi membuat jembatan membuat jembatan dari bahan-bahan tertentu yang itu juga STEM ada. Dan sekarang kan ditambahi art ya. Jadi sekarang orang buat jembatan tuh ya keindahannya juga harus diperhatikan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sedemikian itu mungkin bagi anak-anak fisika itu enggak penting ya. Terus matematika itu buat apa ngitung dan sebagainya. Tapi kalau dimasukkan STEM itu akan jadi pembelajaran yang berharga. Saya dulu pernah STEM itu tentang penghantar listrik dengan buah, itu juga STEM dan sebagainya. Jadi harapan saya praktek baik dari Bu Wilda nanti bisa nyalur ke teman-teman, dan teman-teman sekali lagi referensi sekarang itu sudah mulai dipermudah ya. Tidak ada alasan lagi bahwa cari sulit inspirasi dan sebagainya. Ya tinggal kita mau mencari apa enggak gitu. Seperti itu, dan sukses selalu untuk teman-teman SMP BSS khususnya matematika dan sains untuk mengajarkan bahwa matematika sains itu adalah hal yang menyenangkan, bukan hal yang susah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Wilda atas kesediaannya mengisi waktu. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dan saya mohon izin nanti undur diri ya, karena ini juga posisi juga sedang ada acara juga. Oke, terima kasih Pak Irfan dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif atas kesempatannya untuk hadir di tengah-tengah kami. Nggih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke penyampaian berbagi baiknya dari Bu Wilda, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, seperti itu nggih Bapak Ibu. Saya akan membacakan sedikit CV beliau. Mungkin sebelum masuk ke CV beliau sedikit ya. Jadi Bu Wilda ini tadi pas mungkin di awal sebelum kita mulai sempat kita ngobrol, saya manggilnya kok nggak pakai Bu Nyambal karena kebetulan Bu Wilda ini adik tingkat saya di program studi IPA. Angkatan 2014 ya Bu Wilda ya. Nah, gitu. Sehingga karena juga kita di himpunan juga kebetulan satu organisasi, sehingga ya ngobrolnya ya wis jambal-jambalan seperti itu ya. Tapi kalau dalam konteks profesional di komunitas ya tetap beliau saya manggilnya dengan julukan Bu dan sebaliknya seperti itu. Oke, baik, saya share screen untuk CV beliau. Oke. Cek screen Bapak Ibu, sudah tampil layar saya? Sampun Pak. Sampun. Oke. Baik, Bapak Ibu, narasumber kita hari ini, beliau adalah Ibu Wilda Muhimmatun Nisa, alamatnya ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Kebetulan beliau sekarang sedang mengabdikan diri sebagai abdi negara nggih Bu nggih, aparatur sipil negara di SMP Negeri 2 Genteng. Kemudian ini beberapa prestasi yang telah beliau raih mulai tahun 2021 sampai 2022. Salah satunya ada peserta terinspiratif satu gelar karya pendidik sains Indonesia tingkat nasional 2021, dan yang terbaru ada finalis nasional inovatif science teacher competition tingkat nasional 2022. Jadi beliau memang masih muda Bapak Ibu sekalian, tetapi kreativitas kemudian ide-ide freshnya ini patut kita istilahnya kita adopsi, kita gunakan praktek baiknya beliau untuk kegiatan pembelajaran. Tentu tujuannya bukan hanya untuk unit sekolah kita saja, tapi tentu untuk anak didik kita dan secara besarnya tentu untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Berikutnya ada beberapa karya tulis yang sudah dihasilkan oleh Bu Wilda, Bapak Ibu.
Jadi cukup banyak karena beliau juga rajin membuat karya ilmiah berupa sudah tayang juga sudah publish juga di jurnal-jurnal baik jurnal nasional, kalau nggak saya pernah juga baca ada jurnal internasional juga ya Bu Wilda ya. Jadi beberapa ini karya-karya selain buku juga ada karya-karya artikel ilmiah penelitian beliau terkait dengan pendidikan seperti itu. Jadi cukup banyak yang sudah beliau hasilkan Bapak Ibu. Nah, ini jadi motivasi kita bersama juga Bapak Ibu. Jadi kita juga tidak boleh kalah juga untuk terus selalu memacu diri kita untuk banyak menulis, karena dengan menulis ini kita mencurahkan pikiran kita, pengetahuan kita agar tetap tersimpan dengan baik, terekam dengan baik seperti itu. Itu mungkin sedikit CV dari beliau, mungkin juga untuk pendidikannya yang saya tahu S1-nya sama dengan kami Bu di Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Lulus tahun berapa Bu Wilda? 2020 Mas. 2020. Seperti itu. Enggak apa-apa, santai ya. Karena kita sistemnya bincang santai, jadi kita santai saja. Nanti Bapak Ibu monggo, Ibu-ibu monggo, bapaknya tinggal saya saja gitu. Ibu-ibu monggo, nanti kalau ingin langsung berpendapat silakan langsung open mic aja enggak apa-apa, karena orangnya juga enggak terlalu banyak, jadi tidak perlu raise hand, langsung monggo bisa open mic, saling sharing atau bertanya disilahkan. Nggih, Ibu-ibu sekalian. Baik, berikutnya adalah kegiatan inti kita. Kita akan bincang santai, kemudian juga berbagi praktik baik dari Bu Wilda. Kepada Bu Wilda, disilahkan. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Yang terhormat kepada Pak Arif, beliau sudah meninggalkan room ya, Bapak. Yang terhormat juga kepada Bapak Ibu, Guru Brawijaya Smart School. Di sini saya agak berdek soalnya sekolah BSS itu yang saya tahu dulu pernah ke sana itu acara publikasi Olimpiade kalau nggak ke KTI Pak Irfan. Itu di sana lihat gedungnya aja, wah keren banget gitu. Kayaknya sampai sekarang pun masih kayak gitu, tambah lebih, insya Allah. Jadi kok malah saya suruh berbicara di depan Bapak Ibu di sini kok ya saya pergi juga ini. Jadi mohon maklum apabila agak-agak deg itu. Langsung di share ke screen aja ya Pak. Iya Bu, silakan Bu. Baik, karena tadi sudah dikenalkan sama Pak Irfan, jadi kayaknya saya nggak perlu kenalan lagi ya. Oke. Perkembangan iptek pada masa sekarang kan semakin berkembang pesat ya Bapak Ibu dalam kehidupan manusia, salah satunya di dunia pendidikan. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik itu juga harus menyesuaikan dunia siswa, memfasilitasi dunia mereka pada abad 21 ini. Salah satunya yaitu mengimplementasikan pembelajaran STEM. Apakah itu STEM? Yaitu Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Ini luarnya aja ya, singkatannya STEM itu gitu. Oh iya, apakah sudah tertampilkan Pak? Kok saya lupa tidak bertanya. Sampun Bu. Oke. Nah, salah satunya itu dengan pembelajaran STEM ini, sehingga pembelajarannya itu lebih bermakna dan berkelanjutan. Maksudnya itu gimana? Nanti saya bahas. Nah, tentunya kita sebagai pendidik atau guru itu kan sebelum menentukan metode atau pendekatan apa yang kita gunakan untuk mengajar, itu kan harus sesuai dulu dengan permasalahan-permasalahan selain dengan materi ya. Nah, sesuai dengan pengamatan dan wawancara saya kepada siswa, itu siswa pasif pembelajaran tapi aktif HP-an. Jadi ketika guru menerangkan itu mereka HP-an, tapi nggak fokus pada pembelajarannya. Nah, jadi saya berpikir gimana ya caranya mereka tetap bisa HP-an, tapi konteksnya itu tetap pembelajaran seperti itu. Nah, yang kedua itu ternyata mereka lebih senang belajar di luar kelas. Kebetulan sekolah kami SMP 2 Genteng itu sebutannya sekolah wisata. Jadi
di setiap sudut sekolah kami itu bisalah untuk belajar anak-anak yang nyaman seperti itu. Walaupun taman sekolah tapi didesain untuk anak-anak belajar dengan nyaman. Berkaitan juga dengan kurikulum merdeka, karena STEM ini kan mengintegrasikan sains, rekayasa teknologi, dan matematika, sehingga yang kemudian secara konsisten itu dapat meningkatkan keterampilan abad 21, seperti itu. Nah, kenapa kok berhubungan sama keterampilan abad 21? Karena STEM ini, kata sebuah penelitian saya mengutip, itu sistem ini dapat menghantarkan siswa pada abad 21, yaitu keterampilan belajar dan berinovasi, sehingga mampu berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah, kreatif, inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang kita tahu kan keterampilan abad 21 itu ada berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, sama kolaborasi. Jadi ini STEM ini sangat berhubungan dengan keterampilan abad 21 ini. Benar kata Pak Arief tadi ya, sebenarnya STEM ini sudah lama, malah 6 tahun sebelum saya lahir, yaitu tahun 1990 oleh National Science Foundation Amerika Serikat. Tapi di Indonesia itu baru-baru ini lagi gencar-gencarnya diteliti, sehingga sekarang ya seperti ini, malah sekarang ada lagi STEAM, ada tambahan art-nya, gitu. Kemudian pembelajaran yang terintegrasi dengan sains, teknologi, teknik, dan matematika sesuai dengan kepanjangannya tadi ya, sebenarnya 4 multidisipliner ini sangat berhubungan gitu. Jadi pembelajaran STEM ini menggabungkan 4 bidang ini, seperti itu. Karena STEM ini dapat melatih siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk membuat desain sebagai bentuk pemecahan masalah terkait lingkungan dan memanfaatkan teknologi yang siswa punya. Misalkan siswa saya aktif HP-an, nah, siswa saya memanfaatkan teknologi yang dia punya, yaitu Android-nya. Pembelajaran untuk berkelanjutan. Maksudnya di sini STEM itu ternyata juga berhubungan dengan kewirausahaan. Pembelajaran melalui STEM ini dapat menjadi bekal siswa yang kemudian dapat memproduksi dan mempertahankan tenaga kerja baru. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan siswa sekarang itu membuat mainan, misalkan benar sekarang mainan kan bisa jadi berkelanjutannya mereka menciptakan sebuah mainan yang lebih berteknologi yang mungkin sekarang belum kita terpikirkan. Seperti itu. Nah, saya mengutip sebuah penelitian juga bahwa pembelajaran STEM itu akan membentuk karakter siswa yang mampu mengenali sebuah konsep atau pengetahuan di sini dalam konteks sainsnya dan menerapkan pengetahuan tersebut dengan keterampilan menggunakan Android siswa misalkan itu dalam konteks teknologinya yang dikuasai untuk menciptakan atau merancang sesuatu cara. Jadi dengan Android mereka, siswa itu mengamati atau mencari cara menggunakan Android-nya, itu teknologi, dan menciptakan sebuah cara, itu adalah engineering-nya. Seperti itu. Dengan analisa dan berdasarkan perhitungan data matematis. Ini dalam konteks matematikanya. Saya mengambil kutipan ini dari Widya Astuti 2023. Saya contohkan, misalkan implementasi STEM pada kreativitas siswa. Jadi kan kita harus mengetahui indikator kreatif itu apa saja. Nah ini yang 11-12 yang saya pakai kemarin yang di sekolah saya. Itu yang pertama menyusun, siswa melakukan pengamatan sehingga konsep yang dipelajari mampu mengarah pada proyek yang akan dirancang. Jadi saya beri waktu siswa, saya beri kebebasan, saya beri tantangan, pokoknya kalian harus membuat mobil-mobilan bisa jalan tapi tanpa baterai. Awalnya siswa protes, ya nggak bisa Bu, kan selama ini pakai baterai, berarti boleh ditarik Bu, nggak boleh. Boleh disurung Bu, nggak boleh. Pokoknya
apapun caranya tidak boleh menggunakan baterai, tidak boleh disurung ataupun tidak boleh ditarik seperti itu. Selanjutnya setelah saya beri tantangan, mereka kan mencari informasi-informasi kira-kira membuat apa ya, itu kan menggunakan Android siswa masing-masing, bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Kemudian mereka merencanakan akan membuat mobil seperti apa. Siswa mampu merancang proyek dengan memilih bahan sehingga mampu menanamkan suatu ide baru, dan siswa mampu merancang proyek dengan mengaitkan konsep yang sedang dipelajari. Jadi konsep yang saya angkat kemarin itu materi gerak. Kemudian setelah mereka merencanakan, mereka memproduksi mobil-mobilan sesuai rancangan mereka masing-masing. Di sana benar-benar trial and error banget karena ternyata tidak semudah yang ditonton di YouTube. Misalkan ketika balonnya sudah besar ternyata nggak bisa jalan, itu kenapa dan lain sebagainya. Itu benar-benar belajar di sini siswa bagaimana tekniknya biar rodanya nggak menceng, biar jalannya bisa lurus dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin kegiatan yang saya lakukan mencari informasi yang gambar atas itu mereka berkelompok. Jadi di sini kolaborasinya juga masuk, komunikasinya juga masuk dari abad 21. Kemudian setelah mencari informasi, mereka merancang dengan cara menggambar. Waktu itu tagihannya menggambar. Kemudian membuat dalam. Ya, mohon maaf, slide-nya belum berpindah, Bu. Di saya masih slide yang STEM itu. Nggak tahu kalau di teman-teman. Yang STEM mana, Mas? Masih sama. Masih di slide ketiga, Bu. Belum turun. Mungkin bisa ditunjukkan yang apa langkah-langkahnya. Iya. Oke. Tidak perlu di slideshow, enggak apa-apa sepertinya Bu Win. Langsung di. Oh, gitu. Oke. Nanti tinggal apa? Turun. Saya share screen ulang aja, Mas. Boleh, boleh. Oke, sudah tampil, Pak? Oke, sudah. Masih slide ketiga ini? Enggak, ini slide yang muncul sudah. Ini sudah? Dipindahkan lagi. Ini sudah jalan slide-nya. Tadi sampai mana slide saya? Kayaknya dari yang foto, Bu. Yang apa? Oh, ini. Nah, sepertinya itu. Oke. Nah, ini kayaknya. Foto ya. Oke. Jadi yang gambar ini itu mereka mencari informasi bagaimana memecahkan masalah atau tantangan dari saya ya, bagaimana menghasilkan mobil tanpa baterai, tanpa ditarik dan tanpa didorong seperti itu. Kemudian tagihannya di hari itu mereka membuat rancangan berupa gambar. Selanjutnya pertemuan kedua siswa itu membuat mobil-mobilan sesuai rancangannya. Jadi ada kesempatan untuk mereka mencari bahan sendiri, mencari alat sendiri, seperti itu. Kemudian pertemuan ketiga, kita melakukan balap mobil dan evaluasi kenapa kemarin kok nggak bisa berjalan dan lain sebagainya, seperti itu. Ini kayaknya harus di slideshow, Pak. Nggak apa ya? Oke. Nah, ini hasil dari pertemuan pertama, yaitu hasil dari merancang. Di sini ada judulnya, kemudian alat dan bahan yang digunakan apa saja, selanjutnya gambar mobilnya seperti apa. Seperti itu. Hasilnya seperti ini ternyata. Kemudian ada contoh lagi, ini ada mobil tenaga pegas menggunakan karet. Tagihannya sama, harus menuliskan alat dan bahan serta gambarnya. Hasilnya seperti ini. Gitu. Terus ini ketika balapan, terus ada LKS-nya juga. Nah, jadi di sana menghitung perpindahannya berapa. Jadi kalau dilihat ini kan ada keramik. Jadi di sini ada konsep matematikanya juga. Jadi setiap keramik ini misalkan panjangnya 50 cm. Kalau mobilnya 8 keramik berarti perpindahannya berapa. Jadi mereka tahu kecepatan mobil yang diciptakan itu berapa, seperti itu. Jadi matematikanya ada di sini.
Kemudian setelah mengetahui kecepatan yang dihasilkan, kemudian ada evaluasi. Di sana saya suruh menuliskan kendala apa saja yang kalian alami selama membuat mobil. Ini ada yang menuliskan tidak bisa jalan karena roda yang terbuat dari tutup botol licin. Kemudian solusinya memasang karet pada tutup botol. Jadi emang benar Pak, ketika tidak ada karetnya itu rodanya, mobilnya nggak bisa jalan karena kan licin. Maka dari itu harus diberi karet sehingga bisa jalan. Ya sama kayak sepeda motor kita kan itu terbuat dari karet. Nah, kenapa? Karena kayak gesekan dan lain sebagainya. Seperti itu juga kami bahas akhirnya. Seperti itu. Oke, Bu Wilda. Belum? Nggih, nun sewu memotong nggih, menyapa ada Pak Sutikno, kebetulan beliau adalah pengawas SMP Proyek Smart School. Matur nuwun Pak Sutikno atas kesempatan untuk rawuh di tengah-tengah kami. Matur nuwun sangat Bapak. Terima kasih sama-sama Pak Irfan dan teman-teman SMP PSS. Ini saya masih di mobil, jadi katanya sudah masuk, saya ikut bergabung agak terlambat, mohon maaf. Ini tadi baru dari Savana, kemudian ke SMP Karis, dan sekarang sudah bebas untuk mengikuti bincang-bincang santai. Ya. Matur nuwun Pak Sutik. Sama-sama nih Pak. Saya matikan kamera dulu ya. Nggih, Nah, Bapak. saya masih nyupir ya. Nggih, siap. Terima kasih. Nggih. Monggo Bu Wilda bisa dilanjutkan lagi Bu Wilda. Selamat datang Pak Sutikno. Terima kasih. Nggih. Sama-sama. Izin melanjutkan? Ya, silakan nggih. Nggih. Jadi kemarin saya itu mengaplikasikan pembelajaran STEM ini pada 3 pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu tagihannya rancangan serta gambar rancangannya mobilnya seperti apa. Kemudian pertemuan kedua itu membuat mobil-mobilan serta uji coba ya, uji coba. Karena pada pertemuan ketiga itu kita langsung balapan dan menghitung kecepatan seperti itu. Ini hasilnya dari anak-anak, mobil-mobilnya salah satunya. Oke, sebenarnya intinya pembelajaran STEM itu terintegrasi atau menyatukan sains, teknologi, engineering, sama matematik. Sains jelasnya pelajaran IPA, kemudian teknologi itu kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada pelajaran TIK sekarang. Kalau engineeringnya ini kita masukkan, kita integrasikan, siapa tahu mereka nanti sebagai bekal untuk jenjang ke berikutnya, misalkan mereka sekolah di SMK atau kuliahnya mungkin di teknik seperti itu. Dan matematika, intinya itu 4 ini. Untuk sainsnya, kemarin yang saya pakai adalah konsep materi gerak benda pada kelas 7. Itu pada kurikulum Merdeka, materi gerak ada di kelas 7. Kalau kelas 8 juga ada gerak. Kemudian untuk teknologinya itu saya penggunaan Android siswa, YouTube, Google, dan lain-lain. Nah, ini ide juga dari saya, misalkan anak-anak rancangannya itu dimasukkan ke Canva, jadi masuk pembelajaran TIK, karena TIK di sekolah saya itu prakteknya menggunakan Canva. Mungkin nanti perancangan atau presentasi siswa itu bisa melalui Canva, itu bisa juga masuk ke teknologinya. Kemudian engineering-nya saat merancang dan melakukan pembuatan proyek, serta bagaimana caranya agar mobil ini bisa berjalan lurus, kemudian kayak yang tadi rodanya nggak bisa jalan kalau nggak dikasih karet, seperti itu. Dan matematikanya itu saat merancang, melakukan, serta uji produk. Ini sepertinya juga masuk pada materi bangun ruang, materi yang persegi panjang, mencari luas dan kelilingnya, seperti itu masuk juga. Materi bangun ruang apa bangun apa ya? Itulah pokoknya ada, kemarin saya cek itu di kelas 7 buku kurikulum Merdeka itu ada. Jadi nanti bisa juga kolaborasi antara guru IPA, guru TIK, dan guru matematika. Itu. Pak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin
ada yang ingin di-sharingkan, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu yang ada di sini ya, tapi saya hanya men-sharingkan apa yang sudah saya lakukan kemarin di sekolah kami. Misalkan ingin mengetahui yang lebih lanjut tentang saya atau pembelajaran yang sudah saya lakukan, bagaimana melakukan ujian tanpa membuat stres siswa, itu bisa dilihat di Instagram saya, karena saya aktifnya di Instagram, alamatnya ulda.emisa. Kemudian misalkan mau menghubungi secara pribadi bisa di email, dan ada juga di YouTube, tapi kurang update. Saya lebih aktif di Instagram. Untuk nomor HP bisa minta ke Pak Irfan. Begitu Pak Irfan, terima kasih. Nice, Bu Wilda, luar biasa Bu Wilda ya ide-idenya. Bapak Ibu, saya juga sering kebetulan karena memang kami dulu di satu kampus yang sama, sehingga kenal. Saya mengikuti sosial media beliau, salah satunya Instagram. Jadi di IG-nya beliau ini memang cukup banyak ide-ide pembelajaran. Waktu itu saya sempat juga melihat ini ya Bu Wilda ya, yang jenengan membuat seperti ular tangga ya, betul, ular tangga. Jadi itu untuk ulangan ya Bu ya waktu itu ya. Ulangan. Nah itu ada cukup banyak ide-ide yang nanti juga bisa kita jadikan, oh sebenarnya ini kalau kita ambil, kita modifikasi, kita amati, tiru, bisa kita gunakan. Jadi ibaratnya anak-anak ulangan harian ya Bu Wilda ya, itu untuk ulangan harian itu tidak selalu menakutkan atau serem yang anak-anak selalu stres dulu. Jadi mereka sambil bermain ternyata itu juga sambil melakukan penilaian harian seperti itu ya Bu Wilda ya. Mereka seperti tidak terasa kalau sebenarnya mereka sedang dinilai gitu. Sedang dinilai, betul. Jadi psikisnya nggak ini ya Bu Wilda ya, nggak tertekan istilahnya gitu ya. Selama ini kan kalau ujian, waduh saya harus ini mau tentang gitu, maksudnya takut gitu. Belum ujian sudah down. Kalau betul. Ini juga ya tadi yang sempat dibuat Bu Wilda, berbagi baiknya Bu Wilda tadi membuat model mobil ya Bu ya untuk materi gerak. Saya kemarin tuh sempat nggak sengaja juga lihat-lihat di Instagram, sekarang anak-anak sekolah ini lagi tren tip X racing kalau nggak salah ya. Betul ya Bu ya. Saya ngelihat apa ini, penasaran, ternyata anak-anak juga sudah mulai mencari-cari tahu modifikasi tip X yang biasa digunakan untuk menghapus tulisan dari pulpen. Ternyata mereka modif jadi sesuatu karya. Ini juga bisa, kalau misalnya kita arahkan STEM, juga bisa termasuk STEM ya Bu Wilda ya, model-model seperti itu ya. Oke. Baik, Bu Wilda, mungkin sambil nanti ada teman-teman yang mau bertanya, Bu Nita, Bu Vivit, Bu Rahma, Bu Indah, Bu Septi, silakan nanti jika ada pertanyaan atau berbagi hal baiknya silakan disampaikan, mungkin sambil memancing teman-teman untuk bertanya. Bu Wilda mungkin bisa diperjelas STEM ini kira-kira kalau untuk teman-teman yang dari mapel sosial ini bisa nggak sih pakai STEM atau menggunakan STEM ini, atau hanya terbatas di sementara untuk di sains sama di mathematics, atau mungkin mapel lain punya ide yang bisa menggunakan STEM juga, apakah bisa Bu? Kalau di mapel IPS sosial itu kayaknya istilahnya nanti beda lagi deh Pak. Oh, oke. Ada sendiri ya Bu ya? STS ya, Science Technology Society. Oh, STS. Ada lagi itu penelitiannya juga sudah banyak, STS itu. Science Technology Society. Oh, jadi berarti memang untuk STEM ini lebih khusus untuk sains sama matematika ya Bu ya. Jadi sebenarnya bisa, cuman nanti takutnya integrasinya itu sedikit Pak. Paling nggak fokus banyak, terus pembelajarannya pun ternyata nyantolnya cuma sedikit, itu kan juga kurang ini sih kalau menurut saya. Jadi terkesan kayak memaksakan gitu ya Bu ya? Memaksakan, kan nggak enak kalau memaksakan. Oke. Kemudian Bu Wilda, untuk STEM ini sebenarnya STEM itu model ataukah metode yang bisa dikombinasi dengan model yang sudah ada, atau bagaimana Bu Wilda? Kalau saya sendiri sih memaknainya, kalau mungkin Bapak Ibu punya persepsi lain ya. Tapi kalau saya pribadi itu STEM di sini yang saya pakai itu dalam hal pendekatan. Jadi model yang saya gunakan itu tetap saintifik yang 5M itu, yang mengamati, menanya, dan sampai mengkomunikasikan itu.
Karena kalau STEM ini saya buat nanti model kan harus ada sintaksnya. Nah itu saya belum menemukan. Jadi saya tetap ini sebagai pendekatan, terus modelnya tetap pakai yang saintifik yang 5M itu. Seperti itu, Pak. Oh, oke. Oke, jadi ini ya Bu ya, bisa kita kombinasi dengan model-model yang ada. Mungkin kita punya project based learning gitu ya Bu. Nanti pendekatannya kita ambil dengan apa? STEM itu bisa ya Bu. Ya. Oke, monggo. Juga sih, Ya, kalau project based learning itu ya, PJBL itu cocok. Problem based learning juga cocok juga. Cocok. Karena kan kita akhirnya kan kalau STEM itu memang menghasilkan produk gitu. Betul, betul. Oh iya Bu Hilda, terkait dengan tadi kan bisa dipakai dengan PJBL, PBL. Ini kira-kira kalau yang sudah Bu Hilda lakukan sebelumnya, biasanya ini memakan berapa kali pertemuan sih Bu untuk menggunakan pendekatan STEM ini? Kebetulan saya masih nyoba 1 kali ini Pak ya, terus saya share dengan menghubungi itu. Kalau ini saya pakai itu 3 kali pertemuan Pak. Yang pertama tadi yang merancang, kemudian kan 5 JP ya, yang 2 jam pertama itu yang merancang dan nyari di YouTube tadi, mencari informasi. Yang 3 jam pelajaran selanjutnya itu membuat mobil, karena kan lama butuhnya. Kemudian yang 2 jam berikutnya itu balapan. Itu nggak memerlukan waktu yang lama lah. Oke. Nah, di balapannya ini yang jadi puncaknya Bu ya, karena anak-anak mengadu hasil produknya apa antar kelompok gitu ya Bu ya. Betul, itu ada lombanya. Jadi nilainya itu selain dari dia bisa jalan apa enggak, terus bagaimana prosesnya dia, itu juga dari itu tadi kecepatan mana sih yang paling cepat gitu, itu yang paling tinggi nilainya. Oke. Tapi itu terserah Bapak Ibu sih. Kalau saya nilainya kemarin seperti itu. Siap. Karena biar tertantang siswanya. Betul. Oke, monggo Ibu-ibu sekalian, jika ada pertanyaan disilakan. Bu Septi, Bu Indah, Bu Rahma, atau mungkin dari teman-teman IPA sendiri, Bu Nita, Bu Vivit, sepertinya menyimpan banyak pertanyaan ya. Mungkin mumpung di sini kita bisa saling sharing, monggo bisa disampaikan. Mungkin dari guru matematika ada materi apa yang bisa nyantol ke sains, itu bisa digabung juga. Ya, kok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Winwin. Iya Pak Irvin. Nggih, Bu. Maaf ya Bu Wilda ya. Sering bercanda memang Bu Wilda kalau di sekolah. Iya. Apa? Nah, oke, mungkin ada beberapa ini yang saya tanyakan. Yang pertamanya itu adalah tentang stimulus. Nah, stimulus supaya anak-anak itu apa ya, punya keinginan untuk mencari tahu atau seperti apa, itu kira-kira Bu Wilda itu punya tips dan trik enggak? Karena dulu pernah saya melakukan ya, apa sih kalau nggak salah buat be an arsitek. Nah, mereka buat kayak denah rumah, dia intinya mau buat apa itu rancangan bangunan atau seperti apa. Tapi mereka itu kadang beberapa ada yang berpikir seperti ini, "Saya loh Bu, besok nggak mau jadi arsitek. Misal saya mau jadi dokter, buat apa sih saya buat seperti ini?" Itu yang pertama. Tentang stimulusnya paling nggak anak-anak ya terketuklah hatinya supaya mau mencari tahu atau seperti apa. Kadang kemarin yang saya temukan itu, ya buat apa saya mau belajar ini, saya kan nggak mau jadi arsitek, saya pengen jadi dokter gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah, penilaiannya. Mungkin penilaiannya biasanya kan anak-anak kadang ada yang, apa itu, ya sudah bisa jadi sampai jalan gitu ya, Bu, ya. Ada juga yang masih, apa itu namanya, nggak bisa, nggak bisa jalan, bahkan sudah dirombak beberapa kali, itu masih tetap, nggak bisa jalan atau seperti apa, intinya mereka terkendala lah ya. Nanti untuk penilaiannya itu seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga, itu anak-anak untuk bahannya, itu berarti mereka udah cari tahu sendiri nggih, atau
dari panjenengan itu sudah menyediakan bahannya atau pripun untuk pembuatan mobil botol tadi. Mungkin sementara itu dulu Bu Wilda, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Terima kasih Indah. Bu Wilda Langsung atas didorong. pertanyaannya. Weh. Kebetulan Bu Indah Ya. ini pengajar matematika Bu Wilda. Oh, Nah, ya. juga beliaunya ini juga kreatif sekali membuat ide-ide pembelajaran yang seru-seru. Kadang saya pernah lihat ini beliau membuat ide pembelajaran itu kalau salah anak-anak itu lari-lari dari lantai 3 ke 2 ke 1 untuk mencari harta karun, katanya sih gitu ya. Tapi ternyata sambil saya kurang tahu sambil melakukan apa. Nah, ini Bu Winda kebetulan tanya tadi yang pertama stimulus, yang kedua penilaian, dan yang ketiga bahan-bahannya itu didapatkan dari mana. Monggo Bu Wilda. Oke, izin menjawab ya Bu Winda. Bisa lah nanti kita mungkin menulis bareng gitu kan biar bisa berjejer namanya. Boleh. Amin. Monggo saya dimotivasi ya Bu ya. Oke, yang pertama stimulus tips dan trik stimulusnya biar ada keinginan siswa. Kalau tadi Ibu kan menyontohkan denah rumah, terus menjawab, oh, Bu, saya besok nggak jadi arsitek, jadi dokter gitu. Kemarin saya juga ada gitu, makanya salah satu trik saya itu kan tadi kelompokan. Nah, itu kelompoknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Karena mikir saya itu kalau mobil-mobilan itu identik dengan kesukaan laki-laki gitu kan. Jadi jelas nanti kelompoknya biar aktif gitu. Jadi di sini saya memang membagi kelompoknya itu ada laki-laki dan perempuan. Jadi yang perempuan ini walaupun mungkin tidak terinspirasi atau tidak menginginkan, tapi kan masih ada cowoknya yang mendasari pembuat mobil sehingga si ceweknya juga ikut-ikutan nimbrung. Soalnya kan kalau nggak ikut nimbrung ya nggak dapat nilai seperti itu. Terus mungkin bisa juga misalkan denah rumah ya, mungkin stimulasinya seperti ini Bu. Kalian apa nggak ingin membangun rumah idaman kalian besok kayak gitu? Itu kan pasti siswa punya pikiran, oh ya besok saya mau lantai 4 misalkan, atau saya mau garasinya dekat sini atau ada taman di sini. Jadi kan itu mungkin menurut saya itu menjadi salah satu stimulusnya biar siswa ingin merancang rumah atau denah itu gitu Bu. Kalau menurut saya itu kalau untuk yang mengatasi yang denah rumah tadi. Tapi itu memang kejadian kemarin ketika membuat mobil-mobilan itu, makanya saya membagi kelompoknya itu ada laki-laki ada perempuan seperti itu. Itu untuk bagaimana untuk yang pertanyaan pertama? Yang ya pripun Bu Indah? Ada feedback mungkin dari Ibu. Untuk kemarin jawaban anak-anak, saya ngomong ke anak-anak juga gitu, misalkan punya rumah atau apa, tapi anak-anak itu jawabnya juga bisa lagi Bu. Loh Bu, sekarang kan juga ada arsitek yang bisa kita bayar untuk mendesain rumah kita atau apa. Anak-anak itu alhamdulillah kok buat bingung saya gitu loh. Karena kan dari itu biar kita nggak usah membayar, maka kita desain sendiri gitu. Anak sekarang siap gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Wilda. Anak sekarang itu memang kreatif jawabannya Bu ya. Kita jawab Iya. apa, mereka jawabnya apa lagi. Bisa aja jawabnya. Terima kasih Bu Wilda. Mungkin pertanyaan kedua Bu Wilda dari Bu Indah terkait penilaian dengan cara yang nggak bisa jalan. Betul. Oke, kemarin itu memang beneran ada siswa yang sampai sekarang pun belum mengumpulkan mobil-mobilannya karena ya ada yang kelompoknya nggak cocok, ada yang mobilnya memang nggak jalan. Tapi itu kan sebenarnya ada beberapa, cuman yang belum mengumpulkan itu cuma 1 atau 2 kelompok, dan yang nggak bisa jalan itu tadi dibantu sama kelompok yang sudah bisa jalan. Jadi kan pasti ada kelompok yang expert banget pokoknya. Sini tak anuin gitu. Ternyata ketika dibenahi sama kelompok yang lain ini itu bisa jalan gitu loh. Tapi jelas teman yang membantu ini saya beri nilai plus. Kalau yang
kelompok yang nggak bisa jalan itu ya nilai sewajarnya sama kayak yang lain. Jadi kan yang membantu kan tadi itu yang saya kasih nilai plus seperti itu. Kira-kira nanti itu kayak misalkan ya dia kan nggak jadi dan akhirnya memang dibantu sama temannya ya. Memungkinkan itu termasuk remedial atau gimana Bu? Ada remedialnya atau gimana? Kalau Apa saya ya enggak, sudah gitu kalau nggih. saya Oke oke. saya pribadi enggak karena ini kan nilainya kayak nilai keterampilannya dia gitu kan. Kecuali kalau ulangan harian gitu baru ada remedi saya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Bu Wilda. Siap, sama-sama Bu Wilda. Kemudian nomor 3, bahannya dari mana? Nah, di hari pertama tadi kan siswa merancang mencari referensi, enaknya saya buat mobil apa ya? Mobil balon, apa mobil tenaga pegas, atau mobil tenaga air. Jadi siswa sendiri yang menentukan mau menghasilkan mobil apa. Nah, itu mereka juga yang menentukan bahan-bahannya. Karena di peraturan hari pertama itu ini, kalian terserah mau buat mobil apa, yang penting alat dan bahannya tidak menyulitkan kalian. Kalau pakai barang bekas lebih bagus, makanya tadi banyak siswa yang menggunakan botol bekas. Jadi semua alat dan bahannya itu disiapkan sendiri oleh anak-anak sesuai dengan rancangan di hari pertama. Itu. Oke, siap. Berarti itu memang dari apa ya? Dari pemikirannya anak-anak sendiri ya, mau bikin apa atau seperti apa. Oke. Terima kasih Bu Wilda. Mungkin satu lagi nggih Bu Wilda, nggak apa-apa ya. Mungkin nanti Bu Wilda punya tips dan trik mungkin cari inspirasi ini ya supaya pembelajaran STEM ini bisa terlaksana dengan baik atau misalkan kita mau materi ini kita mau memasukkan STEM dengan cara ini mungkin Bu Wilda punya sumber-sumber terpercaya untuk cari inspirasi gitu mungkin ada bisa di-sharingkan ke saya mungkin dan juga teman-teman. Nah, kalau saya itu biasanya nyarinya itu di artikel, Bu. Di artikel. Kemudian yang terbaru itu apa? Oh, misalkan tentang STEM ya. Saya amati tiru tadi, modifikasi tiru. Jadi, oh, ini kayaknya bisa ini, materi ini gitu. Misalkan di artikelnya materi apa, terus saya implementasikan ke materi gerak. Oh, ternyata bisa gitu. Yang penting ketiga mata pelajaran tadi masuk kayak kalau di SMP ya karena nggak ada mata pelajaran engineering, adanya kan sains, TIK sama matematika. Jadi apa sih yang ketiga mata pelajaran ini bisa masuk? Oh, kayaknya ini bisa saya pakai gitu. Saya nyarinya di internet Bu, di Google Scholar. Google Scholar nanti diketik aja pembelajaran STEM gitu, banyak banget. Oke, siap. Terima kasih Bu Wilda tips dan trik dan juga ilmunya. Sama-sama Bu. Oke, Bapak Ibu, nanti sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Mungkin ini sedikit, saya waktu itu sempat memang ngobrol dengan Bu Wilda. Ketika itu saya memang melihat statusnya beliau, anak-anaknya membuat mobil-mobilan itu ya. Saya kemudian, loh diajari apa anak-anak itu? Karena saya tertariknya di situ. Karena waktu itu di statusnya Bu Wilda itu memang anak-anak terlihat excited sekali ketika mencoba mobilnya Bu Wilda waktu itu ya. Mereka ada, wah seru sekali ya. Dan saya excited, seru seperti ini kalau digunakan. Kemudian saya sempat ngobrol sama Bu Wilda. Anak-anak ini buat apa sih saya gitu ya. Ternyata Bu Wilda memberikan sebuah jawaban tuh yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu itu saya masih ingat. Saya minta anak-anak membuat mobil yang dapat bergerak tapi tanpa baterai, tidak perlu ditarik atau didorong, tapi mobil itu bisa bergerak. Dari tantangan ini kan akan timbul rasa penasaran dari anak-anak ya. Jadi mereka akan termotivasi, loh gimana ya caranya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa anak bisa mencari idenya, mencari sumbernya Bu Wilda ya. Itu sangat luar biasa kalau tadi di videonya Bu Wilda, mulai dari mereka lihat di YouTube, mereka membaca web orang dan lain sebagainya, mencoba dan sebagainya. Nah, ini kan salah satu bentuk contoh motivasi yang sangat menggerakkan anak-anak ya. Dari sebuah tantangan mereka dapat membuat sesuatu, padahal tujuan Bu Wilda aslinya tujuannya kan ini ya Bu ya, anak-anak belajar terkait gerak. Waktu dicoba itu ternyata
dihitung berapa jarak tempuhnya, akhirnya di situ ada sainsnya ya Bu ya. Kemudian waktunya butuh berapa, akhirnya dari konsep jarak sama waktu tadi ketemu kelajuan seperti itu. Ini kan secara tidak langsung anak-anak sebenarnya juga arah tujuannya kan belajar terkait dengan kelajuan, tapi istilahnya diselimurkan gitu ya Bu ya, dengan kesukaan mereka karena usia-usia SMP apalagi kelas 7 ini kan masih suka dengan mainan seperti itu. Jadi diselimurkan dengan itu luar biasa Bu. Dan ini yang kemarin kenapa saya mengusulkan beliau untuk kita ajak bincang santai Bapak Ibu, salah satunya mungkin berbagi praktek baik terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wilda. Oke, Bu Wilda, nanti sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikut dari teman-teman lagi, kemarin Bu Wilda sempat memberikan matriks ya Bu ya, matriks terkait STEM seperti itu. Mungkin saya share ke teman-teman, nanti mungkin teman-teman bisa sambil coba mengisi matriks STEM-nya. Nanti mungkin salah satu atau salah dua mungkin bisa kami tunjukkan, nanti kita bahas bersama. Betul begitu ya Bu Indah ya? Bu Hilda kok Bu Indah, jangan lupa ya. Oke, Bapak Ibu, untuk link matriks STEM-nya saya share di kolom chat. Monggo nanti ibu-ibu bisa mengisi di situ. Mungkin Bu Wilda untuk bisa memberikan contoh untuk pengisian matriksnya. Mungkin saya share screen dulu. Nanti mungkin Bu Wilda bisa memberikan sedikit contoh. Jadi teman-teman sambil selain bincang santai juga punya rancangan kasar lah istilahnya. Mungkin nanti bisa diperhalus lagi, dikembangkan lagi seperti itu. Saya izin share screen dulu. Nggih, saya sudah tampil teman-teman. Sampun Pak. Nggih. Nah ini monggo Bu Hilda mungkin bisa diberi contoh sedikit untuk pengisian matriksnya. Oke. Jadi ini seperti yang di PPT yang saya tampilkan tadi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sains itu materi apa atau KD mana yang akan diimplementasikan pada pembelajaran STEM. Misalkan punya saya tadi kan materi tentang gerak itu. Kemudian teknologinya mereka misalkan menggunakan Android-nya untuk menonton YouTube atau misalkan pada proses pembuatannya atau proses pembelajarannya menggunakan live worksheet misalkan itu kan termasuk teknologi juga, atau misalkan Canva atau apa terserah. Itu dituliskan di kotak teknologi. Kemudian engineering karena SMP kan nggak ada pelajaran teknik ya, jadi yang sini khusus yang sini tadi cuma saya tuliskan pada proses apa, apakah pada proses merancang atau pada proses uji coba atau apa seperti itu. Untuk matematikanya juga sama kayak yang sains itu dituliskan materi matematikanya apa, kayak yang saya tadi kan ada bangun ruang misalkan seperti itu. Seperti itu Pak. Oke. Yeah. Monggo ibu-ibu linknya sudah saya share di kolom chat. Monggo bisa untuk dibuka kemudian sambil langsung diisi. Nanti jika ibu-ibu sudah selesai mengisi bisa diklik tombol finish-nya, ya. Kemudian nanti dipilih ini email my answer to my teacher. Nanti untuk enter your pengirimannya nanti langsung ke email saya saja, ya Bapak Ibu. Karena nanti ini bisa jadi bahan laporan juga terkait dengan kegiatan hari ini. Nanti email saya tulis juga di kolom chat. Jadi nanti pengiriman jawaban matriksnya ibu-ibu semuanya dikirim ke email saya seperti itu. Nanti untuk grup level sama school subjeknya diisi STEM gitu aja, enggak apa-apa. Grupnya STEM, school subjeknya juga STEM. Nanti untuk emailnya nanti alamatnya akan saya share di kolom chat. Seperti itu. Monggo sambil mengisi, boleh sambil mengisi sambil bertanya, mungkin konsultasi juga ke Bu Wilda, mungkin ada ide-ide di klarifikasi dan sebagainya. Oke. Monggo Ibu, silakan. Dengan saya Bu Wilda, terkait pengisian ini berarti kita merancang atau gimana ya Bu? Pak Evan? Hanya merancang saja Bu, maksudnya ya garis besarnya seperti apa, angan-angannya gitu.
Oh, gitu. Kalau Terus bisa ini yang ingin saya tanyakan terkait STEM. Nah, ini kan tidak semua materi di IPA itu apa namanya bisa memanfaatkan teknologi dan engineering ini. Mungkin kalau di materi yang berbau fisika masih bisa, tapi kalau yang seperti berbau apa namanya biologi terus kimia itu apakah juga bisa? Oke. Izin menjawab nggih. Kalau pelajaran sebenarnya sesuai dengan materi yang kita ambil, Bu. Kalau misalkan basicnya biologi, mungkin yang kayak pernafasan, kayak yang praktek menghitung pernafasan itu mungkin bisa mereka membuat alat peraga pernafasan itu insya Allah bisa. Kalau yang kimia itu SMP kayaknya masih sederhana, Bu ya. Maksudnya hitung-hitungannya kalau misalkan diintegrasikan mungkin bisa, tapi memaksa gitu, Bu. Yang saya katakan tadi, nyantolnya itu cuma sedikit. Jadi makna dari STEM untuk materi itu tuh kurang gitu loh, kalau menurut saya seperti itu. Jadi memang benar nggak semua materi itu bisa diaplikasikan pada STEM ini. Memang benar. Nggak semua materi. Begitu, Ibu Lianita. Baik, terima kasih penjelasannya. Kalau bisa untuk pembelajaran ini satu jenjang ya, kan nggak lucu misalkan kolaborasinya antar guru tapi beda jenjang, satunya kelas 7, satunya kelas 8 kan enggak. Jadi saya tadi memang sainsnya itu sistem gerak kelas 7 kan ada, kemudian saya pinjam bukunya yang guru matematika, ternyata masuknya ke bangun ruang gitu. Nah, kan seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini harus ini Pak, ngobrol sama guru matematika sama guru IPA seperti itu. Tapi misalkan ini kan hanya contoh, dikira-kira aja nggak apa-apa. Okay. Jadi mungkin Bapak Ibu ada ide gitu, dituliskan aja, nggak harus betul kok ini matriksnya Bu ya. Namanya kita masih mencoba mempelajari bersama-sama, jadi nggak apa-apa. Monggo ditulis. Ibu ada ide apa? Monggo dituliskan saja Bu. Nanti kita bahas bersama-sama. Sama halnya kayak tadi itu saya sempat berpikir ini sih Bu, mau menuliskan sainsnya itu di sistem pernafasan. Tadi saya mikirnya di sistem pernafasan. Kemudian nanti teknologinya itu nanti ke arah mungkin nanti kita bisa memanfaatkan kalau kebetulan ada Padlet, jadi nanti karyanya mereka pamerkan di situ. Kemudian yang untuk engineeringnya itu nanti mereka membuat seperti itu Bu, simulasi orang merokok yang pakai botol, kemudian diberi kapas dan lain sebagainya. Cuman memang betul sih saya yang agak kesulitan itu mencari M-nya Bu, gadukkan dengan matematikanya ini yang ini harus berpikir ekstra. Nah, itu harus ini sih Pak. Berarti kan itu bisa tadi Pak Irfan katanya mau buat yang botol terus yang ada rokoknya tuh. Iya betul. Kan, Pak, ya? Nah, itu kan bisa juga materi ini Pak, debit-debit itu. Matematika kayaknya itu ada ya. Volume. Nah, terus bisa juga volume, kan botol berarti kan berbentuknya tabung misalkan. Itu kan juga bisa materi volume. Volumenya gitu ya Bu ya. Nyari volumenya gitu. Mungkin nanti beda lagi bukan pakai botol atau pakai bola misalkan. Itu kan berarti nanti volumenya bola gitu. Oke. Yang rumah-rumahan tadi juga bisa loh Bu Winda. Teman saya kemarin itu di konsep sainsnya itu rumah itu loh, tenaga, maksudnya yang paralel terus seri itu loh. Nah itu bisa juga. Konsep sainsnya di seri paralel, rumah hemat energi. Bagaimana? Kenapa kok paralel itu lebih hemat? Kenapa kok seri itu lebih nggak hemat? Itu bisa dibahas di sainsnya. Terus matematikanya berarti yang di konsepnya yang Bu Winda tadi.
Itu juga bisa. Model bahaya rokok itu sekarang kayaknya sedang seru-serunya Pak, karena salah satu kenakalan remaja sekarang kan merokok ya. Nah itu perlu banget menurut saya memang. Mungkin materi tekanan tadi juga bisa ya Bu Bisa, ya. bisa. Saya tekanan, kemudian nanti teknologinya mungkin kalau misalnya yang tadi mungkin sempat Pak Arief tadi waktu memberikan sambutan di depan membuat kayak seperti jembatan gitu ya Bu ya. Kemudian ini bisa menampung bisa menampung menahan berat seberapa jembatan yang sudah dibuat kan mereka akhirnya untuk engineeringnya mereka menyusun konstruksi jembatannya gitu ya Bu ya. Akhirnya matematiknya dia menghitung menghitung besarnya gaya tekan dan ini sebenarnya ya Bu ya. Hitungannya kan di tekanannya, cuman nanti pengoperasiannya kan menggunakan matematika gitu boleh Bu? Kalau menurut saya nggak apa-apa Pak, itu kan juga ada materi apa ya? Ada lah pokoknya yang pembagian kayak gitu-gitu kan ada tuh mesti ya, kelas 7 itu ada. Perpangkatan gitu ya Bu ya? Ya itu ada. Cuman saya lupa materi detailnya tuh apa ya namanya, apa bilangan bulat apa gitu ya. Itu memang harus ngobrol sih sama guru matematika. Atau setidaknya kita memiliki buku beliau gitu. Jadi kita sendiri yang menentukan harus nyantolkan materi matematika yang mana. Ya betul. Oke, monggo Bapak Ibu kalau yang sudah mengumpulkan boleh dikirim. Untuk punya Pak Irfan ini boleh langsung saya tambahi Pak, maksudnya usul aja. Ya. Itu kan tadi sainsnya sistem pernafasan, mungkin bisa juga yang materi ini loh Pak, yang kelas 8 kan ada zat aditif dan zat aditif. Nah itu juga bisa dimasukkan misalkan, kan biar nggak usah bolak-balik menerangkan tentang bahaya rokok misalkan. Bisa disinggung juga. Kan kita tujuannya sekarang IPA disatukan kan biar nggak bolak-balik diterangkan di fisika, diterangkan di kimia, diterangkan biologi kan Pak ya. Makanya digabung. Oke. Monggo Bu Winda, Bu Septi mungkin sudah, Bu Nita, Bu Vivit. Di sini masih belum ada yang mengirim matriksnya. Bu Septi juga sempat waktu itu kalau nggak salah ada proyek membuat kemasan gitu loh. Nah, itu tinggal kita cari gaduknya. Ya, betul waktu itu kemasan produk kalau nggak salah. Jadi Bu Septi ini pernah membuat pembelajaran karena kebetulan sama-sama ngajar kelas 8. Waktu saya mau masuk kelas itu anak-anak, loh ini buat apa, Rek? Ini membuat ini Pak kemasan produk. Jadi waktu itu belajar bangun ruang kalau nggak salah sama Bu Septi ini. Nah, ini nanti tinggal menggatukkannya dengan sainsnya, begitu ya Bu ya? Iya Pak Irfan. Ya, ini saya juga mau sharing sedikit. Jadi sebenarnya saya itu tertarik sekali sama STEM ini karena ya itu tadi kan berpikirnya sudah ke depan yang dibutuhkan di masa depan itu yang seperti ini. Cuman ketika saya browsing, biasanya saya browsingnya di Pinterest Bapak Ibu. Jadi saya di Pinterest itu browsing misalkan STEM terus pelajarannya apa untuk jenjang kelas berapa seperti itu gitu. Nah, kebanyakan itu mat ini hanya digunakan sebagai alat bantu hitung. Jadi bukan konsep matematikanya yang dikuatkan seperti itu. Makanya saya agak kesulitan kalau menggunakan STEM ini di pembelajaran matematika. Akhirnya jatuhnya ya ke project atau ke problem base gitu. Cuman menyambungkan ke science atau engineering-nya itu juga masih kesulitan seperti itu. Oke. Seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi ya itu
cari idenya sulit kalau di matematika saya merasanya itu. Seandainya bisa kolaborasi, misalkan saya sama Pak Ervan gitu, belajar matematika campur IPA gitu, malah menurut saya lebih bisa direalisasikan. Iya, iya Bu. Memang seperti itu. Maksudnya tujuan kita menggabungkan 3 pelajaran ini kan seperti itu, biar nggak terjadi kesamaan tugas. Nanti saya pernah soalnya mengalami nanti di pelajaran IPA misalkan membuat poster gitu ya tagihannya. Nanti di pelajaran bahasa Indonesia ternyata ada juga pelajaran poster. Terus pelajaran agama misalkan juga ada poster. Nah, daripada siswa nggak bolak-balik membuat poster, kenapa nggak disatukan aja? Nanti mungkin IPA-nya dibahas sesuai konten IPA-nya, konsepnya misalkan, terus bahasa Indonesianya dibahas tentang teks prosedurnya, misalkan seperti itu. Jadi emang tujuan kita menyatukan pendekatan STEM itu adalah biar antar guru ini berkolaborasi gitu Bu. Kan sesuai dengan kurikulum Merdeka kan seperti itu. Kita harus berkolaborasi, berkomunikasi seperti itu, sesuai dengan abad 21. Jadi memang kalau bisa memang berkolaborasi antar guru ini seperti itu. Kak, saya pun kemarin juga seperti itu. Saya kolaborasi dengan guru matematika. Jadi yang kita bahas itu ya sama. Jadi siswa itu nggak bingung. Loh, Bu, kemarin ini sudah, loh, Bu, katanya gini. Nah, maka dari itu biar tidak terjadi seperti itu digabungkan. Jadi biar fokus itu siswanya. Menurut saya seperti itu. Ye, Bu Nita. Ya, baik, terima kasih Pak Ervan. Begini Bu, terkait kolaborasi, saya juga pernah sih, tapi bukan dengan grup matematika. Ketika menyusun rangkaian listrik, itu saya bekerja sama malah dengan grup prakarya. Karena anak-anak itu membuat rumah-rumahan, nah di situ untuk yang rangkaian listriknya itu saya yang ngajari. Jadi terkait rancangan bangunnya itu di prakarya. Jadi ini apa juga termasuk STEM atau gimana? Dan juga ini apa namanya, terkait itu benar seperti yang disampaikan Bu Syarti tadi, kalau mengaitkan dengan matematika memang kayak menghitung Bu Nita, suaranya hilang, Bu Nita. membuat rangkaian listrik ya. Itu kan sebenarnya kan Halo? ya, maaf jaringannya barusan antara ada dan tiada, Pak. Ya. Sampai mana ya Pak saya tadi ngomong? Kayaknya yang kedua, Bu. Pertanyaan kedua kayaknya, Bu. Pertanyaan kedua, betul. Yang tadi sempat. Ya baik. Terkait yang kolaborasi dengan matematikanya itu loh Bu, kita mengaitkannya gimana? Karena sebagaimana ini apa namanya yang kita ketahui ketika menghitung rangkaian listrik itu kan sebenarnya konsep fisikanya. Nah, cuma di matematika itu istilahnya cuma sebagai penghubung aja anak-anak supaya bisa menghitung, berarti kan harus bisa menggunakan konsep pecahan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Itu cara kita mengaitkannya di STEM itu gimana? Oke. Mohon izin menjawab Bu ya, menurut versi saya. Untuk yang pertama, kolaborasi sama guru prakarya ya, menurut saya nggak masalah. Malah itu nanti kayaknya masuknya yang STEAM karena ada artnya. Mungkin dari segi prakarya itu yang dinilai adalah nilai seninya, mungkin seperti itu. Kemudian untuk yang matematika hanya sebagai penghubung, memang kebanyakan sebagai penghubung ya, kayak tadi kita bahas, Phil, ini kan cuma penjumlahan, pengurangan itu kan ya memang ada, itu kan konsep matematika ya, betul, memang sebagai penghubung. Tapi setelah kita mempelajari STEM ini, harapannya itu memang materi itu ada di KD-nya pelajaran matematika, seperti itu Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita biar nyantolnya pelajaran itu banyak. Jadi rohnya STEM itu biar benar-benar ada gitu. Kalau yang rumah-rumahan tadi,
saya inspirasinya dari yang Bu Winda tadi, karena kan Bu Winda ngajar matematika ya Pak, ya Bu. Nah itu makanya saya bisa mencontohkan tadi kalau misalkan Bu Winda membuat rumah-rumahan, mungkin sainsnya itu dikaitkan dengan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nanti judulnya rumah hemat energi seperti itu. Atau bisa juga matematika mencari volumenya rumah. Kan rumah kan tidak hanya kotak gitu ya. Habis kotak kan ada segitiganya. Nah itu bagaimana menghitung volume total rumahnya. Misalkan dari balok, kemudian kan ada prisma atau limasnya itu. Jadi kita bisa menentukan volume rumah secara nyata atau benar-benar siswa melakukannya, nggak hanya dari gambar gitu. Itu juga bisa. Berarti kan itu benar-benar ada di KD matematika, tidak hanya sebagai penghubung. Seperti itu Bu. Karena menurut versi saya seperti itu. Yeah. Ini sepertinya perlu kita agendakan Bu Nita, nanti Iya. ada kolaps gitu ya Bu ya, antara guru matematika sama guru IPA, karena kan memang pembelajaran abad 21 ini salah satunya collaboration ya, tidak hanya siswanya yang berkolaborasi dalam pembelajaran, tapi gurunya juga berkolaborasi. Mungkin yang paling dekat rumpun IPA ini kan dengan matematika, karena memang IPA bisa jalan juga dengan dasar matematikanya juga harus kuat seperti itu. Ya mungkin ini bagus, mungkin lain kali yang bisa satu jenjang yang sama, mungkin Bu Vivit dengan Bu Winda bisa kolaps, kemudian saya dengan Bu Septi, kebetulan kami sama-sama mengajar kelas 8, Bu Nita dengan Bu Rahma. Ini nanti kita diskusi, mungkin mencari mana yang kita bisa jadikan STEM, kita bisa masuk kelas berdua, karena jarang. Ini saya juga terinspirasi juga sih Bu, mungkin pas jadwalnya IPA tapi tiba-tiba yang masuk pas jadwalnya misalnya nggak bentrok ya Bu ya, ada guru IPA sama guru matematika masuk, ini anak-anak pasti akan timbul pertanyaan dan excited, loh kok dua yang ngajar IPA. Ini mungkin suatu saat, nah ini harapan kami sih ini bisa diterapkan ya Bu Nita. Kebetulan Bu Wilda, Bu Nita ini juga wakakurikulum di BSS Bu. Jadi kebetulan kok beliaunya bisa hadir, jadi bisa jadi ide untuk kegiatan di sekolah juga seperti itu. Oke, monggo ibu-ibu yang lain ada yang mau disampaikan pertanyaannya? Saya Pak Irfan mau tanya. Sudah. Monggo Pak Sudah. Apakah STEM itu harus meliputi 4 bidang itu atau sebagian dari 4 engineering, matematik, teknologi itu hanya mungkin irisan saja, mungkin matematika dengan teknologi, matematika dengan engineering, seperti itu. Apakah harus mencakup ke 4-4-nya? Mohon izin menjawab ya Pak. Menurut saya harus mencakup 4-4-nya Pak, karena kalau salah satunya nggak ada nanti namanya bukan STEM. Misalkan nggak ada engineering-nya berarti STM gitu. Oh begitu. Beda nanti. Kalau menurut saya memang kenapa kok dinamakan STEM, berarti 4-4-nya harus ada. Kalaupun memang di SMP nggak ada engineering-nya, tapi kan kita memberikan bekal kepada siswa, oh engineering-nya itu seperti ini loh, kayak gitu. Nanti biar bisa dibuat bekal mereka untuk ke jenjang berikutnya. Misalkan mungkin mereka ingin sekolah di SMK atau nanti kuliahnya di jurusan teknik, gitu. Itu kan ada bekal dari SMP gitu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Iya, jadi memang diperlukan kejelian dari guru untuk bisa mengeksplor keempat bidang ya. Dan tidak semua materi memang bisa dibuat STEM. Betul. Ya, materi-materi tertentu yang bisa memungkinkan digabungkan antara teknologi, sains, engineering, dan matematik itu ya. Betul, iya Pak Nanten. Kan beda lagi nanti kalau misalkan mau menggabungkan sains, teknologi sama pelajaran IPS misalkan, nanti namanya itu sudah banyak di penelitian itu STS, Sains, Teknologi, Society ya gitu. Contohnya seperti kalau cuma 2 atau 3 nanti kan beda makna. Iya. Betul, jadi harus benar-benar jeli memilih materi yang cocok untuk
keempat bidang itu terekspresikan di pelajaran ya. Oke, betul Pak. Ya ini tantangan bagi guru-guru terutama yang masih muda yang teknologinya juga cukup bagus. Kemudian hanya di engineering itu tidak semua orang bisa mengungkapkan dengan bentuk konstruksi atau rancang bangun apa saja gitu ya. Ya itu memang perlu dilatih. Nggih. Bu Terima Wilda, Terima kasih. terima kasih Pak. Pak Kubek. Bu Wilda, ini tadi ada jawaban yang sudah dikirimkan teman-teman. Ini mungkin saya bacakan dari Bu Winda. Beliau menuliskan di matriksnya itu untuk sainsnya dari Bu Winda ini pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian teknologinya menggunakan Canva. Kemudian untuk engineeringnya ini mungkin kita nanti mungkin ada ide dari teman-teman masih belum diisi. Kemudian yang terakhir ada mathematicsnya yaitu penyajian data. Nah ini mungkin ada ide, nggak harus dari Bu Wilda sih, dari teman-teman, mungkin dari teman-teman IPA juga bisa menyampaikan. Jadi ini kebetulan Bu Winda ini masih belum menemukan yang engineeringnya. Sainsnya pertumbuhan makhluk hidup, teknologinya kita pakai Canva untuk menyajikan datanya itu. Kemudian mathematicsnya bagaimana menyajikan datanya seperti itu. Usul Pak Ivan mungkin teknologinya bisa menggunakan auxanometer ya. Jadi pengukur pada tumbuhan, pada tanaman yang merupakan gabungan antara gigi-gigi dengan beban, sehingga kalau terjadi pertambahan panjang itu otomatis tertarik oleh beban yang di auxanometer itu. Jadi itu bisa yang segigi alat auxanometernya. Alat untuk mengukur pertumbuhan ya Pak ya. Hati-hati. Oke. Kalau itu untuk alat pengukurnya ya Bapak. Misalkan nanti kalau engineeringnya kita membuat lebih kayak kimia. Nah ini saya bingungnya ya. Kimia misalkan ada beberapa, kita pakai beberapa pupuk gitu ya. Misalkan pupuk A, B, C. Terus kita lihat pertumbuhannya lebih cepat tumbuh yang mana atau seperti apa. Itu nanti termasuk engineeringnya apa di sainsnya ya? Di engineeringnya menurut saya masuk juga Bu. Karena kan siswa berteknik takarannya berapa dan lain sebagainya itu kan perlu coba-coba tahu cara. Tadi kan engineeringnya, tekniknya itu bisa juga bagaimana cara siswa untuk menemukan yang terbaik gitulah. Kalau menurut saya masuk juga. Oke, baik-baik. Berarti bisa dari alat untuk mengukurnya tadi, bisa juga dengan mungkin bahan seperti itu tadi ya, Bu ya? Ya. Kalau alatnya itu nanti bisa dimodifikasi dengan memakai bahan-bahan yang ada di sekitar, itu bisa dilakukan. Ya, itu juga memanfaatkan barang bekas bisa jadi. Recycle gitu ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih. Oke, ternyata idenya teman-teman juga luar biasa ini ya. Kemudian ini ada lagi Bu, saya bacakan satu lagi ini dari Bu Septi, ini sudah mengirimkan. Bu Septi, sainsnya apa ya? Ditulis apa ya? Dan beliau menuliskan kapasitas vital paru-paru, berarti mengukur kegiatan atau pernafasan. Kemudian teknologinya di Bu Septi di sini menggunakan Excel untuk mengolah data lama menahan nafas atau mungkin frekuensi pernafasannya mungkin ya, atau berapa lama dia menahan nafas. Kemudian engineeringnya masih belum, mungkin juga nanti ada ide dari teman-teman semuanya. Mathematicsnya di sini penyajian data, mean, median, modus dan lain sebagainya. Itu Bu Wilda, ada beberapa isian dari teman-teman tadi. Yang dari IPA belum ada ini. Monggo Bu Nita atau Bu Vivit barangkali. Sudah diwakili sama Pak Irfan gitu ya. Diwakili Pak Irfan. Bu Vivit sebenarnya banyak pertanyaan ini yang mau disampaikan, cuman ayo Bu Vivit. Diwakili Pak Irfan saja Pak. Ya itu tadi Bu Wilda, yang dari Bu Septi tadi kapasitas vital paru-paru, kemudian
Salah satu teknologinya dia menggunakan perhitungannya nanti menggunakan Excel, matematikanya nanti menghitung dia mengenal mean, modus, terkait dengan statistiknya seperti itu. Engineeringnya memang belum ditemukan. Kelemahan kita di SMP kan emang nggak ada pelajaran engineering. Betul. Jadi kita itu merasa kesulitan karena apa aja sih yang dipelajari di engineeringnya itu kan memang nggak tahu. Jadi memang kesulitannya memang di situ. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja kalau misalkan kita kesulitan untuk yang integrasi engineering. Betul. Kadang juga mungkin ide-ide itu muncul juga dengan ini ya Bu ya, pas nggak sengaja kok kita menemukan sesuatu kita cocok, kita cari-cari ternyata memang kadang memang ide itu munculnya juga nggih Bu ya. Pas di jalan gitu. Saya pun juga demikian, idenya juga pas di jalan atau pas kemana yang ketika dibutuhkan ide tapi nggak muncul, ketika nggak dibutuhkan muncul, kayak itu juga sering juga. Pak Irfan mau tanya, apakah penggunaan misalnya jerigen yang diberi skala volume kemudian dibalik seperti pada percobaan kapasitas paru-paru itu, apakah itu termasuk rancang bangun teknologi engineering ya? Jadi jerigen yang dibalik kemudian diberi skala untuk volume udara yang dikeluarkan, bisa diembuskan lewat selang masuk ke dalam ruangan di jerigen itu, sementara jerigennya diisi oleh dengan air, kemudian dibalik posisinya dengan dimasukkan ke bak bersih air. Nanti kalau udara diembuskan kan airnya turun. Dari situ volume udara yang masuk itu sudah terlihat dari turunnya air itu tadi. Apakah itu tidak termasuk engineering ya? Saya masuk juga Pak. Bisa ya Bu kan ya? Konsepnya kayak yang tadi Pak Irfan ya, yang bahaya rokok tadi ya. Mirip-mirip ya. Bisa ya, jadi bisa memang. Nah ini masukan bagus Bu Septi dari Pak Tik terkait dengan apa? Jerigen ya yang kapasitas 5 liter putih gitu, kemudian penjenengan isi dengan skala diberi skala sendiri sekian milimeter masing-masing diberi garis, kemudian diisi penuh dengan air, lalu dijungkir di dalam bak yang berisi air juga, lalu selang masukkan ke mulutnya jerigen, kemudian anak-anak suruh mengembuskan napas lewat pipa plastik itu. Nanti turunnya itu sesuai dengan hembusan udara yang masuk ke situ. Dari situ kan bisa diketahui volume udara yang dikeluarkan dari paru-paru. Nah, itu bisa distatistikkan berapa untuk tiap anak itu. Itu bisa ya. Anggap penerapan engineering-nya. Memang sulit sih mencari yang cocok untuk benar-benar engineering yang murni. Kalau sesuai dengan yang beberapa saya baca Pak ya, itu engineering STEM di SMP itu kan karena belum ada pelajarannya tadi ya, jadi istilahnya itu cuma cara atau teknik bagaimana agar produk yang dihasilkan itu bisa jadi gitu. Nggak harus yang atau ini bisa membantu untuk melakukan pengukuran yang jelas kan seperti itu. Nah kalau seperti itu saya rasa masuk itu jerigen yang di skala itu. Iya betul Pak Tik. Ya. Jadi bisa di sini mungkin engineeringnya tidak harus saklek teknik permesinan mekanismenya seperti apa gitu ya Bu Hilda ya. Jadi yang penting berkaitan dengan mekanisme sesuatu itu juga sudah masuk di engineering untuk tingkat SMP ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Luar biasa sekali Bu Wilda. Baik Bapak Ibu, karena tidak terasa kita sudah mulai dari jam 1, sekarang hampir mendekati waktu. Mohon maaf sebenarnya yang mau dibahas banyak, tapi karena memang keterbatasan waktu, nanti juga ada waktu istirahat untuk Bapak Ibu semuanya. Bu Hilda juga dari jauh di sana di Banyuwangi. Di Banyuwangi sama ya kalau waktunya masih Indonesia bagian barat ya Bu ya. Iya. Kalau Bali baru sudah masuk pukul selisih 1 jam ya Bu ya. Wah ini karena waktunya juga yang membatasi kegiatan kita hari ini. Jadi mungkin sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Pak
Sutikno sebagai pengawas SMP Brawijaya Smart School. Monggo disilakan Pak Sutikno. Ya, terima kasih Bu Wilda dan Pak Ervan serta guru-guru SMP PSS yang luar biasa. Memang STEM ini adalah salah satu strategi ataupun model pembelajaran yang menggabungkan 4 elemen, yaitu matematika, engineering, teknologi, dan sains ya. Dibutuhkan kreativitas dan kejelian untuk bisa melaksanakan ini dengan baik. Tapi begitu Bapak Ibu nanti sudah berhasil satu topik begitu dimasukkan diformulasikan menjadi STEM, cepat mencari materi yang lainnya yang akan penjenengan gunakan metode STEM ini. Jadi tetaplah berusaha, tetaplah kreatif ya. Sebab kalau kita tidak kreatif, kita akan ketinggalan begitu. Itu saya rasa terima kasih untuk Bu Wilda sebagai narasumber. Mudah-mudahan ilmu yang penjenengan tularkan ini memberi manfaat yang besar pada guru-guru terutama di SMP PSS Malang. Amin. Ya, cukup sekian Pak Irfan, terima kasih. Nggih. Matur nuwun Pak Sutikno. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Sutikno sudah berkenan membersamai kita bersama nggih di kegiatan Bincang Santai ini. Insya Allah program pertama Pak dari kegiatan komunitas praktek MGMPS MIPA SMP PSS Pak. Insya Allah nanti akan ada program-program berikutnya. Jadi di rumpun pelajaran di sekolah itu insya Allah kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya tentu untuk peningkatan kualitas pendidikan secara di SMP PSS secara luasnya mungkin bisa jadi pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Mungkin harapan kami seperti itu, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mungkin dari Bu Wilda satu kata penutup untuk kegiatan hari ini. Silakan Bu Wilda. Konten Bu Wilda. Maaf, di sini hujan tadi ada petir, jadi saya matikan mic-nya. Oke. Saya sekali lagi terima kasih kepada SMP Sekolah Brawijaya Smart School ya. Terima kasih sudah mengizinkan untuk saya sharing di komunitas praktik guru IPA MGMPS IPA serta matematika. Terima kasih juga kepada Pak Sutikno sudah berkenan hadir. Di sini saya bukan menggurui ya, tapi saya hanya sharing. Saya juga masih belajar. Semoga yang saya sampaikan bisa menginspirasi. Saya juga mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu BSS yang tadi sudah mengerjakan LKS tentang STEM. Saya jadi terinspirasi juga. Oh ya, ini ternyata bisa kayak gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kurang-kurangnya. Seperti itu Pak Bu. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf. Apabila Bapak Ibu ingin menghubungi saya lebih lanjut, monggo bisa lewat WA, Instagram, atau email. Ampun Pak. Baik. Terima kasih Bu Wilda, matur nuwun Bapak Ibu semuanya sudah berkenan rawuh. Insya Allah perbincangan kita ini adalah perbincangan yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat, saling sharing. Insya Allah menjadi forum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena forum yang saling berbagi ilmu. Okay? Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Bapak Ibu, terima kasih. Ada satu kalimat mutiara dari saya, jangan takut mencoba berinovasi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di kegiatan bisa berikutnya, bisa-bisa yang lain, ya semoga kita menjadi bisa sungguhan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda. Nuwun Pak Sutik, Bu Wilda, teman-teman. Izin